Kisah Abdul Malik bin Marwan tahun 65 Hijriah sampai 86 Hijriah. Ia adalah Abdul Malik bin Marwan bin Al-Hakam bin Abdul Ash bin Umayyah. Panggilannya adalah Abul Walid. Julukannya adalah Amirul Mukminin. Ibunya bernama Aisyah binti Muawiyah bin Al-Mughirah bin Abul Ash bin Umayyah. Ia dilahirkan di Madinah Al-Munawwarah pada tahun 26 Hijriah, tepatnya di era Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Abdul Malik bin Marwan tumbuh besar di era Utsman dalam lingkungan ilmu pengetahuan. Ia berguru kepada sejumlah besar sahabat senior di Madinah dan meriwayatkan hadis dari mereka, antara lain Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abu Sa'id Al-Khudri, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Ia juga meriwayatkan dari Ummul Mukminin Ummu Salamah dan Barirah mantan sahaya Aisyah. Di samping itu, ia meriwayatkan dari ayahnya sendiri, Marwan bin Al-Hakam dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia sering berinteraksi dengan para ulama dan orang-orang saleh. Banyak pula tabi'in meriwayatkan darinya, antara lain Khalid bin Ma'dan, Urwah bin Az-Zubair, Az-Zuhri, Amr bin Al-Harith, Raja bin Haywah, dan Jarir bin Utsman. Abdul Malik bin Marwan sendiri tergolong ahli fikih Madinah yang hanya 4 orang itu. Al-Amashi meriwayatkan dari Abu Az-Zanad. Ia berkata, ahli fikih Madinah ada 4 orang, yaitu Sa'id bin Al-Musayyid, Urwah bin Az-Zubair, Qabisah bin Zu'aib, dan Abdul Malik bin Marwan. Dalam riwayat lain dari Nafi' disebutkan bahwa ia bercerita, aku melihat Madinah ketika tidak ada yang lebih dermawan, tidak ada yang lebih ahli fikih, dan tidak ada yang lebih hafal kitabullah di sana daripada Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan juga dijuluki Hamamatul Masjid atau merpati masjid, lantaran ia senantiasa berada di dalamnya. Banyak riwayat mutawatir yang menyatakan bahwa Abdul Malik bin Marwan itu ahli fikih, berlimpah ilmu dan sangat cerdas. Al-Hafiz Az-Zahabi berkata, aku mengingatnya karena ilmunya yang berlimpah. Asy-Sya'bi berkata, setiap kali aku berinteraksi dengan seseorang, pastilah aku merasa punya kelebihan yang tidak dimilikinya, kecuali Abdul Malik bin Marwan. Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar berkata, semua orang melahirkan anak-anak, sedangkan Marwan melahirkan seorang ayah. Imam Malik pernah berdalil dengan keputusan Abdul Malik bin Marwan mengenai budak Mukatab. Ibnu Khaldun berkata, Abdul Malik adalah sahabat Ibnu Zubair. Ia juga merupakan orang yang kelurusannya adalah paling agung. Sebagai bukti kelurusannya itu, fikihnya dijadikan Imam Malik sebagai dalil. Selain itu, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar berpaling dari Ibnu Az-Zubair lantas membaiat Abdul Malik. Padahal mereka berdua tinggal bersama Ibnu Az-Zubair di negeri Hijaz. Sebelum menjabat sebagai khalifah, Abdul Malik bin Marwan menghabiskan sebagian besar waktunya di Madinah guna menggali ilmu dari para ulama dan ahli fikih kota itu. Ia juga belajar tata krama dari mereka. Ia tidak pernah meninggalkan kota itu kecuali untuk menunaikan ibadah haji atau berperang. Ia telah berpartisipasi dalam penyerbuan ke Ifriqiyah atau Tunisia sekarang di era Muawiyah. Khalifah bin Khayyat meriwayatkan bahwa Muawiyah bin Abu Sufyan mengirim surat kepada Marwan bin Al-Hakam yang ketika itu menjabat sebagai wali kota Madinah. Isinya, kirimlah Abdul Malik putramu sebagai pasukan Madinah ke negeri Al-Maghrib atau Tunisia, Aljazair, dan Maroko sekarang bersama Muawiyah bin Khudaij. Banyak cerita diriwayatkan tentang kecakapan dan perjuangannya di daerah tersebut.
Ia juga berpartisipasi dalam penyerbuan ke negeri-negeri Romawi Bizantium. Ketika penduduk Madinah mencabut kepatuhan mereka kepada Yazid bin Muawiyah, mereka mengusir Bani Umayyah dari kota itu. Hingga akhirnya mereka dikembalikan ke sana oleh Muslim bin Uqbah melalui pertempuran Al-Hara pada tahun 63 Hijriah. Namun, Abdullah bin Az-Zubair mengusir mereka sekali lagi pasca wafatnya Yazid bin Muawiyah. Maka Abdul Malik bin Marwan terpaksa hengkang dari Madinah bersama mereka ke negeri Syam. Sejak itu, Abdul Malik bin Marwan ikut serta dalam berbagai peristiwa yang berujung pada pembaiatan ayahnya, Marwan bin Al-Hakam, dalam konferensi Al-Jabiyah pada permulaan bulan Zulqa'dah 64 Hijriah. Saat ayahnya bergerak ke Mesir pasca pertempuran Marat Surahid, ia dijadikan sebagai perwakilan sang ayah di Damaskus, ibu kota negara. Sekembalinya Marwan dari Mesir dan meninggal dunia pada bulan Ramadan 65 Hijriah, resmilah Abdul Malik dibaiat sebagai khalifah pada hari kematian ayahnya.